Oke, sudah Mbak Rizky, silahkan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Sistem Informasi atas kehadirannya dalam ujian sidang skripsi Imam Ghazali yang berjudul Studi Kesiapan Penerapan Pembelajaran Daring di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Oh, salah ya? Iku sing Imam di analisis kesuksesan. Oh, yang di atas. Ya. Yang berjudul Analisis Kesuksesan Digital Library di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggunakan metode Dallon Maclean. Kepada Imam Ahmadi Ghazali dipersilakan untuk mempresentasikan seminar sidang akhirnya. Silakan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk ini di share screen Bu ya? Ya, share screen. Iya. Oke, slide-nya. Iya Bu. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan skripsi saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Digital Library di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menggunakan metode Dallon Maclean. Oleh saya, Imam Ahmadi Ghazali, dan dengan arahan serta bimbingan dari dosen pembimbing 1, Ibu Rizky Putri, dan Ibu dosen pembimbing 2, Ibu Endang Sulistiani. Ini langsung saja masuk di latar belakang. Pertama adalah teknologi informasi komunikasi merupakan bagian penting dalam perkembangan di zaman modern saat ini. Kita merambah pada dunia perpustakaan, di mana di dunia perpustakaan TIK menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang aktivitas pada perpustakaan yang selanjutnya disebut digital library. Digital library dipakai oleh beberapa institusi, salah satunya adalah UNUSA, yang mana UNUSA telah menerapkan digital library sejak 2013. Hingga pada tahun 2018 baru pertama kali dilakukan penelitian oleh Zainullah dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa dalam Menggunakan Digital Library di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dengan teknologi acceptance model atau TAM. Digital Library UNUSA telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Dan menurut salah satu penelitian oleh Endang Sulistiani dan Sasmi Yulianing Tias, ada 4 tingkatan dalam pengujian proyek. Yang pertama yakni di level 1 proyek technical, level 2 stakeholder acceptance, level 3 product quality, dan level 4 organizational benefit. Dan penelitian yang dilakukan oleh Zainullah baru sampai di level 2 yakni stakeholder acceptance atau penerimaan pengguna. Yang selanjutnya akan saya lanjutkan dengan penelitian di tingkat level 3 yakni product quality menggunakan metode kesuksesan sistem informasi Dallon dan Maclean. Kemudian rumusan masalah kok enggak keluar. Nah, di rumusan masalah ada 2. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan digital library UNUSA
tingkat kesuksesan digital library UNESA. Ini selanjutnya studi literatur. Di sini saya menggunakan 6 referensi, di mana satu referensi itu adalah penelitian yang terakhir terkait digital library, yakni tentang penerimaan oleh Zainullah. Untuk penelitian yang kedua merupakan pengukuran kesuksesan proyek yang 4 level tadi oleh Endang Sulistiani dan Sasmi Yulianing Tias. Kemudian keempat penelitian lainnya terkait dengan kesuksesan sistem informasi dengan metode Dallon Maclean. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, apa yang dilakukan adalah identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, menentukan model penelitian. Yang keempat, penyusunan kuesioner. Yang kelima, pengumpulan data. Kemudian analisis data. Dan yang terakhir, pembahasan. Kemudian masuk di hasil penelitian. Di sini peneliti melakukan uji instrumen penelitian, yakni kepada 30 responden yang dipilih secara acak. Yang peneliti lakukan di sini adalah penyebaran kuesioner ya. Kemudian setelah data didapatkan, peneliti melakukan uji validitas menggunakan produk moment person yang digunakan untuk mengetahui kevalidan dari suatu kuesioner penelitian. Yang kedua, peneliti melakukan uji reliabilitas menggunakan Kruppach alpha yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu kuesioner penelitian. Selanjutnya adalah hasil dari uji validitas. Di tabel yang saya tampilkan ini terdapat kolom variabel, R hitung, R tabel, dan keterangan. Di mana variabel berisi tentang indikator-indikator dari setiap variabel, dari kualitas sistem hingga manfaat bersih. Kemudian R hitung ini merupakan hasil atau nilai daripada kevalidan dari setiap indikatornya. Dan R tabel merupakan acuan untuk pengambilan keputusan penentuan apakah indikator-indikator terkait itu valid atau tidak. Dan dasar pengambilan keputusan hasil uji kuesionernya adalah yang pertama, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dikatakan tidak valid. Dan kebetulan untuk uji validitas terhadap kuesioner yang saya buat ini, datanya semua valid, dikarenakan R hitung lebih besar daripada R tabel. Mohon maaf Imam, waktu tinggal 5 menit ya. Jadi bisa dipercepat ini penjelasannya. Dan ini bisa di slideshow. Oh, gitu. Ini untuk uji reliabilitasnya ya. Mungkin bisa dibaca. Untuk nilainya 0,962. Dengan pengambilan keputusan Kruppach alpha lebih besar dari 0,06 yang hasilnya adalah kuesioner ini reliable atau konsisten. Kemudian di pengumpulan data ini peneliti melakukan pengumpulan data setelah kuesioner dinyatakan valid. Dan pengumpulan data ini disebarkan kepada sampel responden yakni sebesar 235. Di sini ada realisasi di mana responden melebihi daripada target yang telah pemilih tentukan, dikarenakan kemarin waktu pengumpulan data ada beberapa prodi yang masih belum mencapai target jumlah sampel pada tiap prodinya. Jadi terjadi kelebihan data hingga 280 dan kemudian peneliti ambil 235 sesuai dengan sampel secara random.
Kemudian selanjutnya adalah pembahasan dan deskriptif per variabel. Ini secara mayoritas responden setuju dengan pernyataan-pernyataan dari variabel kualitas sistem dengan rentang persentase sebesar 40 atau di atas 40%. Kemudian variabel kualitas informasi juga seperti itu. Mayoritas setuju dengan variabel kualitas informasi. Kualitas layanan juga seperti itu. Kepuasan pengguna, penggunaan, manfaat bersih. Dan selanjutnya persentase skor kriterium. Di sini nantinya akan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah tingkat kesuksesan di Jilid Unusa. Jadi di sini yang pertama variabel kualitas sistem, total skor maksimalnya adalah 12.925 dan total skor hasil 9.894 yang kemudian dihitung menggunakan rumus pencarian skor kriterium P sama dengan skor total skor maksimal dibagi total skor hasil dibagi total skor maksimal dikali 100% dan hasilnya 76,54%. Yang mana 76,54% ini masuk ke dalam kategori setuju 61 sampai 80%. Kemudian di variabel kualitas informasi juga masuk ke dalam persentase setuju. Begitu juga di kualitas layanan juga seperti itu. Di kepuasan pengguna juga sama. Dan variabel penggunaan juga. Mohon maaf untuk variabel manfaat bersih lupa saya masukkan. Kemudian di sini analisa uji data terhadap asumsi yang meliputi missing value, uji outlier, uji normalitas, dan selanjutnya pengujian model. Pengujian model ini diambil dari konstruk variabel di bab 3 ya, untuk hipotesisnya. Jadi hubungan antara setiap variabelnya, variabel KS, KI, KL, PG, KP, dan MB. Ini peneliti menggunakan aplikasi Amos 24. Ini hasil ujinya. Jadi terdapat waktunya 2 menit lagi ya Imam. Terdapat 3 indeks yang fit. Dan ini sudah memasuki syarat. Menurut Ferdinand, jika sebuah model dinyatakan fit, apabila sebuah model dinyatakan fit, jika memenuhi minimal 3 indeks dari keseluruhan indeks yang digunakan. Sehingga bisa dikatakan seluruh indeks valid atau fit. Kemudian uji hipotesis. Di sini disimpulkan bahwa terdapat 4 hipotesis dari 9 hipotesis yang dinyatakan signifikan karena nilai p-value-nya kurang dari 0,05 atau jika bertanda seperti itu, maka variabel otomatis dikatakan signifikan. Di sini yang dikatakan signifikan di variabel kualitas layanan terhadap penggunaan, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih, serta
variabel penggunaan terhadap manfaat bersih. Untuk kesimpulan seperti yang saya sebutkan tadi, jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya kualitas layanan terhadap penggunaan terhadap manfaat bersih, dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. Nah, untuk tingkat kesuksesannya ada di sini. Jadi setiap variabel mendapatkan skor 61 sampai 80% yang menyatakan setuju terhadap setiap variabelnya. Ini saran. Karena penelitian ini berfokus pada Unusa Kampus B yang berjenjang 4 sampai 8. Untuk selanjutnya, penelitian bisa diperluas hingga kampus A dan mencakup keseluruhan prodi di Unusa. Kemudian model kesuksesan adalah Delaune-McLean dengan mengambil seluruh variabel dan indikator dari satu referensi. Untuk selanjutnya mungkin bisa menggunakan dari referensi yang lainnya. Untuk analisa perhitungan, peneliti menggunakan metode SEM. Mungkin untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode perhitungan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Imam Ghozalia atas presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ibu dosen penguji. Monggo, kami persilakan pada Bapak Fajar atau Bu Ima dulu. Atau Bu Endang dulu aja. Kalau saya saran Imam jawabnya itu sing tegas, ngomongnya sing jelas. Emang kayak Itu gitu aja. karakternya Imam. Gitu, tapi kalau misalkan menjawab terus suaranya nggak jelas kan membuat nanti akan terjadi miss dan yang lainnya. Itu saja saran dari saya. Miss nilai nanti. Asalnya kamu A jadi E gitu. Saya Monggo Bapak Fajar. Monggo dulukan Bapak Fajar. Silakan. Duluan Bu Ima ya. Mam, kamu kan ini melanjutkan skripsinya si siapa? Zin ya? Iya Pak Zin. Tahapnya sekarang tahap product quality. Pertanyaan saya, produknya digital library-nya Unusa itu apa aja sih? Tuh yang pertama. Okay. Terus yang kedua, ini tadi saya baca di buku di presentasi kamu. Iya Pak. Yang apa ya? Yang apa tadi? Mengalami peningkatan apa? Ini kamu tadi menyebutkan mengalami peningkatan apa sih ini? Penerapan digital library ini bermula dari tahun 2013 yang lambat laun secara berkelanjutan mengalami peningkatan hingga saat ini. Nah, itu peningkatannya apa? Soalnya di presentasi kamu juga menyebutkan kata itu tadi. Oh, iya Pak. Ya. Itu dulu, coba dijawab dulu dua pertanyaan itu. Ya, untuk produk quality tadi Pak ya. Kemudian yang ditanyakan produk dari Digilib apa saja. Nah, menurut saya di sini produk quality itu merupakan dari kualitas produknya Pak. Jadi yang dimaksud produk quality itu kualitas daripada produk teknologi informasi, yakni Digilib. Jadi produknya itu Digilib Pak. Jadi di
sini sepemahaman saya untuk produk ini ya Digilib itu. Jadi produk quality itu kualitas daripada Digilibnya, Pak. Seperti itu. Jadi bukan Iya kan Digilib itu subjekmu penelitian Digilib. Terus G. produk Digilib itu apa aja? Digilib kan yang di misalkan website itu, ya kan? Digilib.unsa. G. Itu produknya berupa website, sudah gitu aja. G. Udah. G berupa website yang fungsinya itu seperti halnya perpustakaan, Pak. Jadi di situ bisa mencari jurnal, buku atau yang lainnya tanpa perlu pengguna itu datang ke perpustakaan untuk mencari secara manual. Jadi memudahkan pengguna untuk mencari buku, jurnal dan yang akan dicari itu, Pak. Oke. G. Selanjutnya yang pertanyaan kedua yang tadi itu. Nah, untuk peningkatan apa tadi? Peningkatan Digilib itu di sini sejak 2013 peningkatannya itu yang saya tahu ini, Pak. Di mananya? Apa namanya? Peningkatan tinggi bangunannya atau peningkatan jumlah SDM-nya atau peningkatan pelayanannya, itu kan bisa dikatakan meningkat semua. Nah, ini di penelitian kamu itu menjelaskan yang peningkatan apanya, yang sebagai latar belakang. Ya, latar belakang ini. Oh. Sebentar, Pak. Jadi untuk peningkatannya mungkin di sisi kuesioner pelayanan, Pak. Yang meningkat itu dari yang ada sekarang untuk Digilib unusanya. Di kuesioner terkait pelayanannya. Pelayanan model apa itu? Kan Digilib. G. Kan aksesnya secara online. G. Terus pelayanannya yang bisa kamu jelaskan ke saya yang mengalami peningkatan itu pelayanan apa? Jadi kalau di sekarang ini, Pak, Digilib Unusa ini mengalami peningkatan di segi pelayanannya, yang mana di segi pelayanan ini terdapat kuesioner terkait kepuasan dan kualitas terkait Digilib yang bisa diakses di SIM Unusa itu, Pak. Menurut saya seperti itu. Cuma itu aja, kuesioner selesai, udah berarti Digilib Unusa pelayanannya bagus gitu ya. Ya, dari kuesioner itu kan nantinya bisa dilihat, Pak, karena kan Digilib ini digunakan oleh pengguna gitu. Jadi cara mengukurnya ya melakukan salah satunya dengan penyebaran kuesioner kepada pengguna terkait layanan yang diberikan. Itu kan apa yang kamu lakukan. Ini soalnya ada di latar belakang sih. Jadi latar belakang itu kan setahu saya itu sudah diketahui terlebih dahulu. Oke. Nah, dari kita lebih dahulu berarti kan ini mengalami peningkatan. Nah, peningkatannya itu peningkatan apa yang diketahui setelah penerapan digital library ini mengalami peningkatan hingga saat ini. Peningkatan keuntungan barangkali, peningkatan apa gitu.
Kalau di sini saya sebutkan yang ini, Pak. Peningkatan itu kan bisa dikatakan unggul. Di sini saya cantumkan telah bekerja sama dengan pihak-pihak penyedia e-jurnal seperti Clinical Key, ProQuest, Gale Learning, penyedia e-book itu, hingga Apa itu? ProQuest e-book Central. Jadi Itu apa itu? yang saya sebutkan itu pihak-pihak penyedia e-jurnalnya, Pak. Di mana Berarti mengalami peningkatan kerjasama dengan penyedia jurnal gitu. ya salah satunya itu, Pak, karena kan nanti bisa mendukung aktivitas daripada Terus Digilib Unusa. ya Jadi setelah itu jurnalnya kerjasamanya banyak, jurnalnya kan juga banyak juga. G, Setelah jurnal banyak, itu efeknya ke Digilib itu apa? Udah kerjasama udah selesai, G, sudah selesai kan? Ya G. sudah, masa gitu aja atau ada yang lain? Nah, untuk efek ke Digilibnya mungkin Digilib Unusa bisa secara kuantitas pemakaian mungkin bisa dipakai secara terus-menerus, Pak, karena pengguna sudah ada motivasi dan kepercayaan untuk memakai Digilib dengan adanya kerjasama dari pihak-pihak penyedia e-jurnal internasional maupun nasional. Nah, itu loh Mam yang tak tunggu-tunggu. Jadi peningkatannya itu peningkatan yang kamu sebutkan tadi, kuantitas dari pengakses digilib.unusa.ac.id itu. Ya, jadi latar belakangmu itu kan karena semakin banyaknya peningkatan atau semakin banyaknya yang akses Digilib Unusa, nah, itu kan. Oke, Pak. Ya kan di situ semakin banyak, jadi harus diteliti nih gimana. Itu disebabkan karena kerjasamanya dengan ini penyedia jurnal itu juga semakin bagus. Oh ya. Oke, Pak. Sementara itu dulu, lanjut ke Bu Ima, saya tak nyari-nyari lagi ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Silakan Bu Ima. Bu Ima. Monggo Bu Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ima. Saya cuma ditunjukkan kesimpulannya. Kesimpulannya Bu, sebentar Bu. Sidang skripsi. Ini Bu kesimpulannya Bu. Belum berubah. Oh, belum berubah. Anu apa? Di stop share dulu, baru di share lagi. Oke. Bu. Bukan. Slide. Oh, yang slide. Ini kesimpulannya Bu. Ini aja. Di slide so, Imam. Sebentar. Sama ini Bu. Enggak. Ada dua ini kan ya, 2 halaman ya, 2 slide ya, kesimpulannya ya. Nggih Bu. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan sama bagaimana tingkat kesuksesannya Bu.
Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Ya, Mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya apa aja? untuk Di sini faktor-faktor ada nggak? Di kesimpulan. gimana Bu? Kesimpulan itu kan menjawab rumusan masalah. G, Yang pertama kan tadi rumusan masalahmu tadi apa? faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Halo? Halo Bu, Ya rumusan masalahmu yang pertama apa tadi? faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan Bu. Halo, Jawabannya apa? jawabannya ini Bu. Ada 4 variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Jadi jawabannya apa? Adalah apa aja? Adalah kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna yang berpengaruh positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan apa aja? Variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, Bu. Yang pertama. Jadi jawabannya apa? Faktor apa aja? Halo Imam. Halo Bu, putus Bu. Kayaknya internetnya lagi putus-putus. Sinyalnya kurang. Suruh pakai Excel aja semua nanti mahasiswa itu. Ya setiap tempat beda-beda lah Bu. Soalnya aku pakai Telkomsel terus bambet ya Pak. Iya, Hamen kan daerah Rungkut. Daerah Rungkut itu memang Excel. Blackboard. Kalau daerah Kepote, tempatnya Bu Ima, kosannya Bu Endang itu belum tentu juga. Telkomsel. Di kos, aku di kantor. Halo Bu. Oh. Oh, Imam. Oke, halo. Imam, gimana? Untuk Apa faktor-faktornya itu loh? Dijawab. Untuk faktor-faktornya itu ada kualitas sistem. Bu, faktor-faktornya Bu, 1, 2, 3, 4 itu disebutkan. Untuk faktor-faktornya ada yang pertama itu kualitas sistem, Bu. Yang kedua, kualitas informasi. Jawabannya apa? Faktor-faktor itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan digital adalah kualitas informasi, Bu. Variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua, kualitas layanan terhadap penggunaan. Yang ketiga, penggunaan terhadap manfaat bersih. Yang keempat, kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. Itu Bu, untuk faktor-faktornya. Terus? Udah, 2. Oh, ya. Ya, Pak. Maaf Bu, putus lagi Bu. Faktor-faktornya ada 4 Bu. Kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Yang kedua, kualitas layanan terhadap penggunaan. Yang ketiga, penggunaan terhadap manfaat bersih. Yang keempat, kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. Ada 4 Bu. Ada 4, faktornya ada 4. Oke. Terus habis itu pertanyaannya, kan rumusan masalah yang kedua, apa pertanyaannya? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tingkat kesuksesan digital library UNUSA, Bu? Jawabannya apa? Jawabannya ini, Bu. Jadi yang pertama itu variabel kualitas sistem, Bu. Yang pertama variabel kualitas sistem sebanyak 9.894 dari total skor maksimal.
sebesar 12.925. Simpulkan bahwa sebanyak 76,54% menyatakan setuju terhadap kualitas sistem Digilib Unusa. Kemudian yang kedua, sebanyak 76,38% menyatakan setuju terhadap kualitas informasi. Yang ketiga, sebanyak 77,95% menyatakan setuju terhadap kualitas layanan Digilib Unusa. Yang keempat, sebanyak 77,44% menyatakan setuju terhadap kepuasan pengguna Digilib Unusa. Yang kelima, 74,46% menyatakan setuju terhadap penggunaan Digilib Unusa. Kemudian yang keenam, sebanyak 78,86% menyatakan setuju terhadap manfaat yang didapatkan dari Digilib Unusa, Bu. Jadi, saya ditanyakan tadi tingkat kesuksesan ya, tingkat kan? Nggih. Ya. Jadi kalau tingkat itu artinya skornya apa persentase? Skor dalam persentase, Bu. Apa? Di sini saya menggambarkan tingkat itu dengan persentase, Bu. Dalam persentase. Oke. Oke. Nah sudah, ya, nah, itu adalah kesimpulannya. Oke. Kesimpulannya berarti hanya yang pertama itu kan tentang faktor apa saja. Oke. Nah berarti yang tadi itu yang coba kamu set sebelumnya. Ini, Bu. Ya, ini berarti kamu ganti. Kamu jawab dengan tadi apa yang kamu jawab tadi, yang ada 4 tadi. Yang 4 itu ini, Bu. Kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas layanan terhadap penggunaan. Terus yang ketiga, penggunaan terhadap manfaat bersih. Yang keempat, kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih. Jadi itu, Bu. Yang 4 itu. Kalau itu 4 kan? Ya, 4, Bu, itu. Ya udah itu. Itu aja. Jadi kamu nggak usah nulis nilai koefisiennya berapa, Oh. dari 0,05 itu nggak perlu. Oh, nggih, Bu. Hanya kesimpulan ya. Oh, nggih, Bu. Terus habis itu kalau yang tadi, Nggih. Yang ini, Bu. apa tadi? Yang bahas tingkat kesuksesan tuh ya. Nggih. Tingkat kesuksesan ya udah kamu presentasinya berapa. Udah itu aja. Oh, gitu. Nggih, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Kalau yang lain ini aja ya, apa namanya tentang laporannya nanti saya kasih lembar revisi aja ya. Oh, nggih, Bu. Nggih. Ya, sudah Pak Bu Rizky. Baik, terima kasih Bu Ima atas masukannya. Untuk Bu Endang, apakah ada saran lagi Mbak Ibu Endang? Dikerjakan sesuai arahan penguji. Oke. Nggih, siap. Baik, kalau gitu sudah bisa saya akhiri, nggih. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi untuk Imam Ghazali. Bisa, Bu. Nanti revisi saya kirimkan ke Imam langsung ya. Nggih, Bu. Bu, mohon maaf foto sebentar dokumentasi. Oke. Ditutup share-nya. Ditutup share-nya Imam. Nggih, Bu. Pak Fajar. Halo Bapak Fajar. Kita foto sebentar, nggih. Ada Bu Imam. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih semua Bapak Ibu dosen penguji dan Imam Ghazali atas sidang skripsi hari ini. Nggih, Bu. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di stop record, Mam. Nggih, Bu.